Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namaku Muhammad Ihsan Wadakomki. SD ku SD Negeri 2 Koba. Ku nak berdongeng. Judulnya Si Kelingking. Pada zaman dahulu, hiduplah sepasang suami istri yang tinggal di sebuah gubuk sempit di Pulau Bitung. Mereka hidup sangat miskin untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sang suami mencari kayu bakar dan menjualnya di pasar. Sementara sang istri bekerja di ladang dengan penghasilan yang tak seberapa. Selama bertahun-tahun menikah, pasangan suami istri ini sama sekali belum pernah memiliki anak. Padahal sepanjang malam mereka selalu berdoa agar mendapatkan momongan. Ya Tuhan, karunialah kami ini seorang anak. Kalau Tuhan ngasih kami anak, kami janji akan merawatnya dengan sepenuh hati dan menyayanginya dengan kasih yang penuh. Setelah berdoa, pasangan suami istri tersebut pun menatap nanar pada bintang yang bersinar di langit gelap melalui jendela kamar mereka. Seandainya kita punya anak, hidup ini pasti tak terasa begitu sepi ya Bu, kata sang suami. Oh, benarlah lakiku, kebahagiaan ini terasa kurang lengkap tanpa kehadiran anak. Entah sebile Tuhan mengabulkan doa kita nih, oh. Waktu terus berlalu, tapi doa mereka tak kunjung Tuhan kabulkan. Pada suatu malam, turunlah hujan yang sangat deras, petir menyambar-nyambar. Sang istri pun terbangun. Ia lalu berdoa pada Tuhan. Tuhan, kali ini hamba tak muda lagi. Mohon kabulkanlah permintaan hamba ini. Berikan kami anak, walau sekecil kelingking pun tak masalah. Tuhan. Mendengar istrinya menangis, sang suami pun terbangun dan turut berdoa. Tuhan, kabulkanlah doa kami. Misal Tuhan beri momongan, apapun bentuknya, kami berjanji akan menjaganya dengan penuh hati dan mencintainya dengan kasih yang penuh. Ternyata doa mereka dikabulkan oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Tak lama setelah doa itu dipanjatkan, sang istri mengandung. Ia pun berhenti bekerja di ladang. 9 bulan pun telah berlalu. Sudah waktunya untuk wanita tua itu melahirkan seorang anak. Namun, alangkah terkejutnya mereka karena bayi yang lahir sangat kecil. Ukurannya hanya sebesar kelingking. Lakiku, ngapa anak kita sangat kecil? Oi biniku, bukankah kita pernah berdoa pada Tuhan jika tak masalah punya anak sebesar kelingking? Benarnya lakiku, Tuhan ternyata mendengar doa kita itu. Mereka pun merasa sangat bahagia karena pada akhirnya memiliki anak. Namun, ada satu hal yang membuat mereka risau. Meski badannya kecil, si kelingking makannya dengan rakus. Ia bahkan bisa menghabiskan secanting nasi dan kadang masih kurang. Anakku, Paca akan mengurangi porsi makankah? Apakah tak takut perutmu yang kecil itu kesakitan karena lah nunggu makan? Tanya sang ibu. Tapi ku lagi ngerasa sangat lapar, Bu. Bu, aku dah Paca berhenti makan, ucap si kelingking sambil mengunyah makannya. Setiap hari sang ayah dan ibu bingung karena penghasilan mereka tak cukup untuk memenuhi nafsu makan si kelingking. Terkadang sang ibu rela hanya makan sesuap nasi demi memberi makan untuk anaknya. Pada suatu malam, di saat kelingking terlelap, sang ibu mengeluh
kepada suaminya. Lakiku, lakiku, kita tidak pacak terus macam ni. Udah sanggup nak nurut apa kata kelingking. Apa kita harus menyingkirkannya? Aku tidak sanggup lagi merawatnya. Dengan tubuhnya yang sekecil itu, ia pasti tak bisa membantu kita bekerja. Ucap lelaki tua itu. Tapi macam mana cara menyingkirkan si kelingking? Tanya sang istri penasaran. Mereka lalu terdiam sejenak memikirkan cara yang tepat untuk menyingkirkan kelingking. Bukan anak yang seperti ini yang mereka pinta, tapi seorang anak yang bertubuh normal dan bisa membantu mereka. Tak lama kemudian sang ayah pun mendapatkan ide untuk menyingkirkan anaknya. Ku punya ide cermelang istriku. Ide apa tuh? Akulah tak sabar lagi menunggu dan mendengarnya. Tanya sang ibu. Besok pagi aku akan mengajak si kelingking pergi ke hutan. Lalu ku akan membuangnya di tengah hutan dan menimpanya dengan sebatang kayu besar. Aku akan icak semua itu adalah kecelakaan jelas. Laki tua itu. Ibu si kelingking pun mengangguk mendengar ide itu. Ia tak peduli bila harus menyakiti anaknya, yang pasti ia tak sanggup lagi merawat anaknya. Keesokan harinya, sang ayah pun mengajak si kelingking pergi ke hutan. Anakku, hari ini ayah nak ngajak kau pergi ke hutan untuk menebang pohon besar. Kau harus bantu ayah, ucapnya. Pohon besar untuk apa ya? Tanya kelingking penasaran. Ayah nak mucak rumah kita, jawab sang ayah yang berbohong. Lalu mereka pun berangkat ke hutan. Si kelingking naik ke pundak ayahnya dan pergi dengan hati yang gembira. Ia tak tahu bila sang ayah akan menyakitinya. Setiba di hutan, sang ayah pun berdiri di depan pohon yang besar. Kau berdirilah di depan pohon tu dan jangan pergi kemana-mana. Ayah nak nebang pohon, ucap sang ayah sambil menurunkan anaknya. Baik ayah, ucap si kelingking dengan semangat tanpa mengetahui kejadian buruk yang akan menimpanya. Tanpa disadari, kelingking ternyata ayahnya mendebang pohon yang akan jatuh mengarahnya. Tak lama kemudian, pohon itu pun berhasil tumbang dan menimpa si kelingking. Melihat hal itu, tentu saja sang ayah merasa lega dan bahagia. Akhirnya aku pacak menyingkirkan budak ni. Matilah kau, kerdil, hahaha, ucapnya sambil tertawa. Ia lalu pulang meninggalkan anaknya begitu saja. Sesampainya di rumah, sang ibu langsung menyambutnya. Macam mana? Kau berhasil tak menyingkirkannya? Tanya istrinya. Tentulah, dia kan hanya sekecil kelingking. Membuangnya bukanlah hal yang sulit, jawab sang ayah. Syukurlah kita jadi pacak hidup enak ni tenang sekarang, ucap sang ibu dengan senyuman yang lebar menyiratkan perasaan lega. Sepasang ayah dan ibu itu pun bersantai-santai di rumah mereka. Ada perasaan lega dan juga ada sedikit kehilangan karena si kelingking telah tiada. Namun menjelang siang hari, rupanya si kelingking kembali. Ayah, harus kuletakkan di mana kayu ni? Teriak pria kecil itu. Lakiku, sepertinya itu suara kelingking. Apakah memastikan bahwa budak tu lah mati? Tanya sang ibu heran. Yo kita lihat kinilah, ucap sang ayah. Betapa terkejutnya mereka menyaksikan si kelingking mengangkat batang yang sangat besar.
Padahal batang sebesar itu umumnya dipikul oleh 3 sampai 5 orang pria dewasa. Ayah dan ibu hanya bisa melongo melihat si kelingking pulang membawa kayu begitu besarnya seorang diri. Ayah, aku harus meletakkan kayu ini di mana? Tanyanya. Letakkan di depan rumah Jak. Perintah sang ayah sambil menunjukkan tempat. Setelah meletakkan kayu, si kelingking langsung masuk ke rumah dan menghabiskan makanan. Kali ini, ia makan dengan sangat lahap dan banyak karena merasa lelah. Ayah dan ibunya tak tahu lagi harus berbuat apa. Sejak kelingking kembali ke rumah, suasana jadi sangat dingin. Keduanya diam karena memikirkan cara lain untuk menyingkirkan kelingking. Pada suatu malam, mereka kembali berunding perihal cara menyingkirkan sang anak. Lakiku, macam mana lagi nak kita menyingkirkan anak tua? Tanya si istri panik. Macam mana kalau esok pagi aku mengajak pergi ke gunung yang tinggi. Lalu ku akan ngambil batu besar ke nindi dia. Jelas sang suami. Apa rencana ini berhasil? Aku tak baca hidup lagi macam ini terus, jawab sang ibu. Tenang istriku. Kali ini aku akan berhasil, ucap sang ayah dengan penuh keyakinan. Keesokan harinya, sang ayah mengajak ke gunung untuk mengambil batu. Anakku, kali ini kita pergi ke gunung mencari batu besar. Rumah kita tak bisa diperbaiki bila belum ada batu, kata sang ayah. Baiklah ya, aku akan membantumu, ucap si kelingking. Sesampainya di gunung, sang ayah berkata, kelingking, ayah akan naik ke atas gunung dan mendongkel batu besar itu. Kamu tunggu di sini saja dan hadanglah batu itu yang ayah dongkel. Perintahnya. Baik ayah, jawab si kelingking dengan semangat. Setelah itu, sang ayah pun pergi ke atas gunung dan membawa sebatang kayu untuk mendongkel batu besar. Ia sengaja memilih batu yang sangat besar agar kelingking tertindih. Saat berhasil mendongkel batu besar tersebut, ia langsung turun ke bawah untuk menyaksikan kelingking telah tertindih batu. Untuk memastikan apakah anaknya masih hidup atau sudah mati, ia pun memanggil sang anak. Kelingking, kelingking, anakku, panggil sang ayah. Namun, tak ada suara yang menjawab. Kali ini, sang ayah yakin bahwa anaknya telah mati. Ia pun bergegas pulang dengan perasaan yang sangat gembira. Sesampainya di rumah, ia meyakinkan istrinya bila anak mereka telah tiada. Syukurlah kalau begitu. Sekarang hidup kita benar-benar tenang, ucap sang istri lega. Namun, rasa lega itu sirna seketika saat sore tiba. Mereka mendengar suara panggilan lirih. Ayah, ayah, di mana harus ku meletakkan batu ini? Suara itu datang dari kelingking. Mereka terkejut bagaimana bisa bocah sekecil itu kuat mengangkat batu yang sangat besar. Letakkanlah di situ, ucap sang ayah sambil menunjukkan tempat. Wajah mereka kembali murung. Sungguh, mereka tak habis pikir dengan apa yang baru saja mereka lihat. Seorang anak sekecil itu kuat mengangkat batu yang sangat besar. Setelah berhasil meletakkan batu, si kelingking pun kebingungan. Ayah, ibu, kenapa kalian tampak murung ketika aku kembali ke rumah? Kemarin juga begitu, tanya si kelingking. Tiba-tiba sang ibu jatuh tertunduk sambil menangis. Ibu, kenapa kau malah menangis? Tanya kelingking.
Aku tak bisa begini terus. Aku harus berkata sejujurnya padamu, Nak. Ibu memang menginginkan seorang anak sebelum kelahiranmu. Ibu selalu berdoa agar Tuhan memberi kami anak. Namun, tak pernah Tuhan mendengar doa ibu. Tanpa sadar, ibu mohon anak dengan bentuk apapun, bahkan si kecil kelingking pun ibu terima. Ucap ibu, ucap sang ibu sambil menangis. Lalu lahirlah kamu di dunia ini. Ibu yang memintamu. Ibu yang mendoakan kamu sekecil kelingking. Tapi kenapa ibu yang merasa tak siap dengan keadaan ini? Ibunya dengan tangisan. Bukannya marah si kelingking. Si kelingking justru merasa sangat bersalah pada ayah dan ibunya. Maafkan aku ayah dan ibu yang tak mengerti keadaan ini, namun akan aku buktikan bahwa tubuh sekecilku bukanlah penghalang untukku bekerja dan menjalani kehidupan normal. Aku akan menjadi kebanggaan kalian, ucap Kelingking. Mendengar ucapan itu, anak mendengar ucapan anaknya, sang ibu tambah menangis. Ia merasa sangat bersalah pada anaknya. Maafkan aku, Nak. Maafkan ibu, Nak. Ucapnya memohon. Sang ayah pun turut meminta maaf. Sejak saat itu, si Kelingking pun memutuskan untuk membantu sang ayah bekerja. Karena kekuatannya yang sangat super besar, ia bisa mengangkut barang-barang berat seorang diri. Dengan begitu, kehidupan keluarga mereka pun semakin membaik. Ayah dan ibu si Kelingking pun tak lagi kekurangan uang meski harus menyiapkan makanan. Makanan yang begitu banyak. Mereka pun hidup dengan bahagia dan menjadi keluarga yang harmonis. Ada beberapa pesan moral yang disampaikan melalui kisah si Kelingking. Ini salah satu dalam jagalah perkataanmu. Perkataan adalah doa. Jadi jangan asal berucap tanpa memikirkannya dahulu. Kemudian jangan menilai seorang dari fisiknya saja. Orang yang kamu anggap lemah bisa saja lebih tangguh dan kuat darimu. Kenalilah seorang terlebih dahulu sebelum menilainya. Terakhir, jadilah seperti Kelingking yang mudah memaafkan. Ia bisa saja marah ketika mendapati ayah dan ibunya berbuat demikian kepadanya, namun dia tetap memaafkannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.